pertama, siapkan dulu data yang mau dianalisis, kemudian masuk ke aplikasi SPSS, klik variabel view yang ada di bawah layar. Kemudian buat dua variabel, yang pertama itu nilai dan yang kedua metode. Pada bagian desimal, kita nolkan saja karena yang kita gunakan adalah data bilangan bulat. Pada bagian label, kolom pertama, ketik nilai ujian siswa dan kolom kedua, metode pembelajaran. Selanjutnya, klik bagian value pada barisan metode, maka akan muncul kolom seperti ini. Pada kolom ini kita kasih kode angka 1 untuk metode ceramah, kemudian kode 2 untuk metode diskusi, dan angka 3 untuk metode game based learning. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, klik data view pada bagian bawah layar. Pada data view sudah ada kolom nilai dan kolom metode. Kemudian buka data yang sudah kita siapkan tadi, copy nilai siswa yang menggunakan metode ceramah, kemudian salin ke aplikasi SPSS. Nah, di sini pada kolom metode kita menggunakan kode yang udah kita buat tadi di kolom value. Karena ini metode ceramah, maka kita buat kode 1. Copy kembali nilai siswa yang menggunakan metode diskusi dan salin ke aplikasi SPSS. Karena metode diskusi tadi menggunakan kode 2, maka kita tulis di kolom metode dengan angka 2. Begitu juga dengan nilai siswa yang menggunakan metode game based learning, copy dan salin ke aplikasi SPSS. Nah, karena metode game based learning tadi menggunakan kode 3, maka kita tulis di kolom metode dengan angka 3. Untuk menjalankan analisis ANOVA satu arah, klik menu Analyze, kemudian Confirming, selanjutnya One Way ANOVA. Maka akan muncul kolom seperti ini. Pada kolom dependent list, masukkan nilai ujian siswa, kemudian metode pembelajaran itu masukkan ke kolom faktor. Nah, selanjutnya klik option, kemudian centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Kemudian continue. Selanjutnya klik post hoc. Di sini pilih 2K, kemudian continue. Dan selanjutnya OK. Setelah klik OK, maka akan muncul hasil output SPSS-nya seperti ini. Dari tabel deskriptif, kita bisa melihat bahwa pada kolom main, metode ceramah memiliki rata-rata nilai 71,40, kemudian metode diskusi memiliki rata-rata nilai 80, dan metode game based learning memiliki rata-rata paling tinggi yaitu 88,90. Artinya, secara umum, siswa yang belajar dengan game based learning mendapatkan nilai lebih tinggi dibanding metode lainnya. Pada tabel kedua, Test of Homogeneity of Variance atau uji Levene. Nah, pada uji Levene ini nilai SIG-nya adalah 0,879. Nah, di sini lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok homogen. Artinya, syarat ANOVA terpenuhi dan analisis bisa dilanjutkan. Pada tabel berikutnya, ANOVA atau uji perbedaan antar kelompok. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai SIG-nya sama dengan kurang dari 0,001. Artinya yang jauh di bawah 0,05. Nah, kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran. Jadi, ketiga metode ini benar-benar menghasilkan nilai yang berbeda, bukan hanya kebetulan. Tabel selanjutnya, tabel post hoc 2K atau multiple comparison, digunakan untuk menjawab pertanyaan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Caranya, lihat kolom SIG. Jika SIG-nya kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan signifikan. Jika SIG-nya lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Nah, pada tabel ini semua SIG-nya adalah kurang dari 0,001, yang berarti semua pasangan metode berbeda secara signifikan. Tabel selanjutnya, homogeneous subset atau kelompok mana yang paling tinggi. Nah, tabel subset ini menunjukkan urutan kelompok dari nilai terendah ke tertinggi, di mana nilai yang paling rendah adalah ceramah,
yaitu 71,40, kemudian diskusi itu 80, dan terakhir untuk game based learning yaitu 88,90. Nah, dengan demikian game based learning terbukti paling efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah maupun diskusi.